Pada saat pengisian rekening bank itu gue kira kan hanya pengajuan ya teman-teman ya, bukan mengajukan peminjaman ya, hanya mengisi persyaratan lah ya, pendaftaran untuk mendapatkan limit ya. Dan ternyata setelah gue masukin bank itu dananya langsung dimasukkan ke rekening ya teman-teman ya. Bunganya 0% ya teman-teman, tapi biaya adminnya sangat mencengangkan ya, Rp684.000 ya. Tenornya cuma 7 hari. Nah kemudian setelah gue bayar, statusnya berubah menjadi sudah dikembalikan ya. Ya walaupun rugi 1 juta lebih ya teman-teman ya. Ini resiko dari konten kreator ya, seperti gua ini. Tapi it's okay, mudah-mudahan kalian tidak termasuk salah satu menjadi korbannya ya. Cukup gua saja ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gua akan coba berbagi pengalaman ya, pengalaman pahit lebih tepatnya ya, sekaligus edukasi ke kalian ya, supaya kalian jangan terjerumus seperti apa yang gue lakukan ya. Nah ini gue kemarin coba ya mengisi dan menginstal ya aplikasi namanya Dana Darurat ya, kredit tunai. Nah nanti kalian cari di Play Store itu ada ya, tapi usahakan jangan di download ya, cukup gue aja yang gue alami ya, supaya kalian tidak mengulanginya lagi ya. Ketika sudah gue download, itu mengisi data-data pribadi ya, seperti biasa ya, KTP ya, kontak darurat, penghasilan ya. Nah pada saat pengisian rekening bank itu gue kira kan hanya pengajuan ya teman-teman ya, bukan mengajukan peminjaman ya, hanya mengisi persyaratan lah ya, pendaftaran untuk mendapatkan limit ya. Dan ternyata setelah gue masukin bank itu dananya langsung dimasukkan ke rekening ya teman-teman ya. Ini gue gak nyangka ya, aplikasi ini aplikasi penipu menurut gue ya, cukup berbahaya juga ya. Begitu mengisi rekening bank biasanya itu kita harus mengajukan lagi ya peminjamannya, tapi kali ini enggak. Begitu memasukkan nomor rekening itu otomatis langsung kalian mengajukan pinjaman. Nah pinjaman yang gue terima itu gue gak tahu nominalnya berapa ya, tahu-tahu ada ya tagihannya ya. Nah seperti ini teman-teman ya, tagihan yang di aplikasi Dana Darurat kredit tunai gue ya. Jadi total peminjamannya 3.600.000, padahal gue nggak tahu minjam berapa ya. Tahu-tahu begitu mengisi data pribadi langsung ada tagihannya ya. Nah ternyata sumber dari dananya itu dari 2 aplikasi ya teman-teman ya, aplikasi Cashpro dan Pohon Duit ya. Masing-masing peminjamannya per aplikasi itu Rp1.800.000 ya. Dan jatuh temponya, tahu nggak teman-teman ya, tanggal jatuh temponya itu 6 hari saja ya. Itu kalau nggak salah itu di tanggal 11 ya, kemarin ya, tanggal 11 gue coba aplikasi ini dan pengembaliannya itu tanggal 17 ya. Ini sangat luar biasa ya. Ini benar-benar pinjol ilegal, fix. Ini tidak diragukan lagi, ini adalah aplikasi pinjol ilegal ya. Jangan sampai kalian mengalami apa yang gue alami ya. Cukup gue saja ya teman-teman ya. Nah setelah itu gue coba lihat ya rinciannya ya. Nah rinciannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Peminjamannya Rp1.800.000, tenornya 7 hari saja ya, 7 hari. Bunganya 0% ya teman-teman, tapi biaya adminnya sangat mencengangkan ya, Rp684.000 ya. Tenornya cuma 7 hari. Ini benar-benar gila, ini benar-benar sangat gila parah sih menurut gue sih ya. Aplikasi ini harus dibasmi ya. Ya mudah-mudahan dari Play Store bisa menghapusnya ya, karena ini sangat berbahaya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, nanti asal download nanti nggak tahu tenornya berapa, tahu-tahu dikejar debt collector ya, kan kasihan banget ya. Jadi kalian wajib tonton ini, beruntung banget kalian yang menonton channel ini ya, menonton video ini. Sebelum pengajuan kalian bisa melihat dulu ya reviewnya ya. Nah jadi pengembaliannya itu Rp1.800.000 ya, tapi yang masuk rekening
jauh dari ini ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja lihat berapa sih yang masuk ke rekening ya. Nah, teman-teman, jadi yang masuk ke rekening itu ada 2 transaksi ya. Masing-masing nominalnya sama Rp1.116.000. Ini tidak dilakukan lagi dari kredit tunai ya, atau dana darurat kredit tunai ya. Nah, ini tanggal 11 Agustus ya teman-teman ya. Jadi yang cair ke rekening 1.100.000, bayarnya 1.800.000 ya. Jadi biaya admin dan bunganya 684 ya, dengan tenor 7 hari. Sangat gila, sangat parah, sangat berbahaya ya. Makanya gue wanti-wanti jangan di-download ya, cukup gue saja pengalaman ini gue bagikan ke kalian ya. Nah, kemudian gue coba untuk inisiatif membayarnya ya teman-teman ya. Karena kalau tidak membayar ya, karena pada saat pendaftaran itu gue cantumin nomor kontak darurat ya. Itu saudara gue, takutnya saudara gue diteror apa-apa karena mereka nggak tahu kenapa ya. Lebih baik gue bayar ya. Dan anehnya teman-teman, anehnya itu menggunakan virtual account ya, atas nama nomor rekening ya teman-teman ya. Biasanya itu kalau perusahaan yang asli ya, fintech yang asli seperti Kredit Pintar, Julo, itu menggunakan di menu angsuran kredit ya teman-teman ya, tidak di nomor rekening ya pribadi, virtual account pribadi. Tapi ini dia menggunakan virtual account pribadi ya. Itu yang harus dicurigai ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah gue bayar, statusnya berubah menjadi sudah dikembalikan ya. Ya, walaupun rugi 1 juta lebih ya teman-teman ya. Ini resiko dari konten kreator ya, seperti gua ini. Tapi it's okay, mudah-mudahan kalian tidak termasuk salah satu menjadi korbannya ya. Cukup gua saja ya. Oke. Nah, aplikasinya sudah gua hapus ya, aplikasinya ya teman-teman ya, karena sangat berbahaya sekali ya. Dan ini tagihannya sudah 0 ya, artinya sudah tidak ada tagihan yang harus gue bayar ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, pengalaman gue tentang aplikasi dana darurat kredit tunai ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tergoda ya dengan iming-iming apapun itu ya, mudah cair lah. Yang jelas ini adalah pengalaman real ya, pertama kali ya teman-teman ya, mengajukan pinjaman online ilegal. Karena gue itu nggak tahu ya, gue asal ngisi aja, tahu-tahu dana langsung dicairkan ke rekening ya. Nah, semoga menjadi pembelajaran buat kalian sendiri ya, termasuk gue sendiri ya teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang aplikasi dana darurat dan kredit tunai ini ya, tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.